Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja materi hari ini terkait dengan basic SMAT. Apa itu SMAT? Singkatan dari Single Minute Exchange Dice, ya. Nah, ini adalah apa? Gambar Formula One, ya. Biasanya kita lihat di balapan-balapan F1. Ya, ini salah satu implementasi dari SMAT. Baik. Oke. Untuk materi kita terkait nanti SMAT ini secara umum karena bicara Lean Manufacture atau Toyota Production System itu dibangun oleh dua pilar, yaitu Just in Time dan Jidoka, ya. Salah satu Just in Time ya, apa namanya itu implementasi Just in Time itu terkait dengan nanti implementasi SMAT. Kenapa? Karena SMAT itu ada kaitannya dengan waktu dan ketepatan dalam memproduksi. Ya, implementasi SMAT itu merupakan salah satu implementasi dari pilar just in time. Ya, nah ini salah satunya contoh dari sejarah pit stop di F1 tahun 1950 dan ada pit stop di tahun 2010. Masih ingat F1 di 2010 tuh siapa ya pemenangnya? Schumacher, Pak. Schumacher. Ya, Schumacher ya. Nah, ini kalau ininya kelihatan nggak? Rossi. Yang jawab Rossi Rossi siapa? bukan itu tuh. Dosa, Pak. Apa ini ya Allah. Ini kelihatan videonya, YouTube-nya kelihatan nggak? Belum, Pak. Hah? Ada YouTube. Udah belum? Belum. Waduh, saya ulangi lagi berarti. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke ya. Nah, ini adalah salah satu implementasi dari SMAT. Bisa kita lihat di video ini ya, contohnya. Silakan disimak. Jadi ini adalah Formula One pit stop. Pit stop itu apa? Waktu pergantian, waktu rehat untuk ngisi ban atau ganti ban atau ngisi BBM. Nah, kita lihat waktunya berapa lama waktu itu. Beda lah sama sekarang. Ya, ini zaman dulu ya. SMAT ini seperti ini. Jika melihat ini teknologi, orang, kemudian susunan, timnya, kemudian ini pembalapnya masih bisa minum sama ngobrol mungkin ya. Ini tahun 1950. Kira-kira membutuhkan waktu 1 menit lebih. Ya, kita 2 menitan lah kurang. Sekarang 30 detik. Iya, nah itu. Nanti kita lihat di pit F1 yang tahun 2010. Ini 1 menit lebih. Nah, ini sekitar 1 menit 20 detik. Nah, ini adalah F1 di tahun 2013. Ini apa? Schumacher. Timnya apa? Ferrari ya. Ferrari. Kita bisa lihat. Ini berapa detik coba? Oke. Dia butuh waktu berapa detik? Kira-kira butuh berapa detik? Halo? Kira-kira 30 detik, benar. 5 detikan ya. Ya. Kenapa bisa 5 detikan?
Yang tadi 1 menit 20 detik, ini sekitar 5 detik sampai 8 detik. Kenapa bisa terjadi itu? Alatnya lebih canggih, Pak. Satu, alatnya bisa sangat lebih canggih. Kemudian apalagi? Kedua, Dia lebih terlatih, Pak. manusianya juga, timnya ya, timnya lebih lengkap, benar nggak? Betul. Ya, kita bisa lihat di sini timnya lebih lengkap. Ya, kemudian teknologi, orang, strategi, balancing job kan, diatur orangnya, diatur pekerjaannya ya, sehingga pit stop-nya menjadi lebih cepat. Kenapa sih pit stop itu ditargetkan lebih cepat? Karena itu akan kaitannya dengan percepatan untuk mencapai finish. Ingat ya, satu kejuaraan itu F1 itu mungkin sekitar 20 lap, 20 sampai 24 lap. Setiap 4 lap atau anggaplah 5 lap dia harus berhenti, berarti ada 4 kali dia berhenti. Kalau satu lapnya tadi 2 menit lah, dengan 4 kali pit stop, berarti ada 8 menit yang terbuang. Percuma, itu namanya NVA, non-valuable add. Ya, waktu yang dibutuhkan tapi tidak berguna. Ya, pit stop itu dibutuhkan, iya. Kenapa? Karena dia mau nggak mau harus ganti ban, harus ngisi bensin. Kalau nggak ganti ban, nggak ngisi bensin, berarti dia harus punya apa namanya itu tempat bensinnya harus besar gitu ya. Nah, itu tidak mungkin. Makanya strategi pit stop untuk mengurangi waktu itu sangat diperlukan. Sehingga apa? Sehingga apa namanya itu tim F1-nya itu bisa menjuarai kejuaraan gitu ya. Itu adalah salah satu. Oke. SMAT itu atau pit stop yang tadi itu sejarahnya memang sangat panjang dari tahun 1911 lewat Freddie Taylor, kemudian Frank Gilbert dan juga Henry Ford mulai membuat analisa motion study terkait dengan factory ya. Karena Dandori atau non value add itu sangat berpengaruh terhadap productivity, terhadap kinerja, terhadap output dari produksi non value add tadi ya. Makanya si Taiichi Ohno-san itu manajer pabrik tahun 1945, dia kemudian mereview, belajar ke perjalanan ke Amerika, melihat kondisi mesin di sana, sehingga mesin-mesinnya besar, perlu pergerakan, perlu pergantian, dan sangat butuh waktu dan effort ya, sehingga dia mencoba memberikan apa namanya itu solusi terkait dengan quick die change atau disingkat dengan QDC. Kemudian di tahun 70-an itu ada namanya Shingeo Shingo. Ini bukunya itu luar biasa terkait dengan QDC, quick die change di tahun 1970. Nah, seiring waktu mereka mengurangi pergantian dice tadi dari mulai 1 jam, kemudian 15 menit, dan sekarang mungkin di pergantian dice itu sekitar 3 menitan. Ya, sekarang ya di bawah 3 menit. Ya. Supaya apa? Supaya waktu yang dibutuhkan untuk dandori dirubah, diperkecil, sehingga akan menghasilkan nantinya waktunya itu menjadi produktif gitu ya untuk menghasilkan produk. Ya, nah, SMART itu apa? Secara umum dia sebenarnya metode change over time adalah sebenarnya jumlah waktu yang diperlukan untuk mengubah peralatan dari produksi A ke produksi ke B. Artinya ini lap putaran pertama pergantian, kemudian ke lap berikutnya. Itu change over time. Tapi SMART adalah metode, sebenarnya salah satu metode dari Lean untuk mengurangi waste. Waste-nya apa ini? Nah, ini di pit stop tadi. Ini pit stop ini waste sebenarnya ya dalam proses pergantian dice. Apa itu dice? Cetakan. Ya. Silakan. Ya, ingat di stamping, pernah lihat di stamping atau di casting itu ada dice atau ada mold. Dari mold satu ke mold yang lain itu pasti ada perubahan, ada pergantian, ada dandori. Nah, waktu dandori itu waktu yang tidak menguntungkan, tapi diperlukan. Nah, itulah kita kenal dengan istilahnya NVA, non-valuable add. Ya, dari produk A ke produk B. Nah, supaya cepat bagaimana? Nah,
Itulah metode SMART ya untuk mengurangi waste tadi. Ya. Oke, nah ini kalau lihat dari sini ini adalah produk A, kemudian dandori atau day change, kemudian produk B. Nah, kalau dandorinya semakin lama, maka pembuatan produk A atau produk B akan menjadi lebih sedikit. Lebih lama sedikit. Ya, kalau dandorinya lebih lama. Tapi kalau dandorinya lebih sedikit, lebih kecil, maka produk A atau produk B bisa tambah banyak gitu ya. Ingat ya, di pabrik itu statusnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengurangi dandori. Bukan suruh si operator lari gitu ya, bukan, nggak usah. Nggak usah kita mikir operator. Operator seperti biasa ya, member production seperti biasa aja bekerja normatif gitu aja ya. Kalau cycle time-nya 10 detik, satu stroke ya 10 detik. Normatif aja lah gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkannya? Hanya dengan mengurangi NVA ini, non-valuable add ini, dandori tadi. Dikurangi, contohnya dari 15 menit jadi 5 menit. Nah, berarti kan kita dapat saving berapa menit? 10 menit 10 kan itu menit. ya. Ya, 10 menit berarti dia bisa menghasilkan produk ya, menghasilkan part gitu. Oke. Ya, ini pengertiannya. Kemudian di dalam efek sendiri biasanya kalau kita bisa mengurangi maka stoknya akan sedikit ya. Prosesnya akan lebih berkurang, lot size-nya akan berkurang nantinya, produktivitas nanti akan meningkat. Itu efek secara tidak langsung nantinya ya. Oke, kemudian biasanya apalagi pasti akan menyenangkan. Jadi operator dandori atau member dandori dia nggak susah. Kenapa? Karena ada orang lain yang mengerjakan operator produksi atau operator mesin atau member mesin yang megang mesin itu seperti tadi si Michael Schumacher. Jadi dia cuma hanya megangin mesin aja jenggreng, 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 jenggreng. Nah, yang dandori ada tim yang lain. Nah, pasti dia akan senang gitu ya. Nggak pusing. Kalau sekarang kan dia member sendiri, dia ngerjain sendiri ngambil dice, mesinnya berhenti ya. Kadang-kadang pada saat di lapangan ngambil dice, ketemu orang ngobrol lagi. Akhirnya apa? Losses lagi, waste lagi gitu ya. Nah, kira-kira itu adalah efeknya secara tidak langsung ya. Ya, sehingga apa? Pada saat penurunan produksi dandorinya semakin kecil, maka produktivitasnya semakin bagus. Load size-nya kita bisa kurangin. Kalau kita load size-nya kita kurangin, maka WIP stoknya akan bisa berkurang ya. Biasanya kita kerjakan satu lot size itu 1000 contohnya. Nah, dengan dandorinya kita bisa berkurangin, maka produk lot size-nya kita bisa kurangin menjadi 500 contohnya gitu ya. Oke, kemudian ini beberapa implementasi juga yang oleh Shinjo 8 teknik yang harus dipertimbangkan dalam implementasi SMART. Yang pertama itu biasanya ada pengaturan internal dan eksternal. Maksudnya apa? Ada dandori dalam, dandori luar. Ingat ya, jadi orang lagi jalan tadi ya, pas kalau kita lihat di video tadi, pada saat timnya si Michael Schumacher kan ada tim luar, tim preparation. Ya, tim luar itu preparation, dia nyiapin ban, nyiapin apa. Pada saat mobil datang, dia tinggal selesai. Nah, itu ada tim luar dan tim dalam. Makanya pada saat proses mau selesai, dice-nya harusnya sudah ready. Jadi tinggal ganti, eh, eh, rubah, masukin, selesai urusannya ya. Nah, itu adalah implementasi. Kemudian pengaturan internal dan eksternalnya, termasuk dari manpower tadi. Fungsi ya, fungsinya. Kemudian penjepit fungsional yang biasanya klaim-klaimnya itu harus dari manual menjadi auto ya. Kalau tadi biasanya jegrek tadi ya. Nah, itu diganti menjadi auto model pneumatik bisa contohnya ya. Kemudian adopsi proses paralel, jadi sambil berjalan, kemudian penyesuaian dan mekanisasi ya. Itu salah satu pertimbangan. Nah, itu ya tadi adalah perubahan dua kategori antara Daiuchi dan Dori atau internal setup activity di dalam mesin, Soto dan Dori itu di luar. Jadi ada orang yang mengerjakan. Ya, ini artinya yang hijau-hijau itu internal itu Uchi dan Dori, eksternal itu Soto dan Dori ya. Kalian lihat dari gambarnya di bawah. Nah, kalau kita bisa kurangin, contohnya nih yang paling atas nih ya.
Kalau kita dilihat di sini satu lot size-nya 360 menit. Dandorinya 60 menit. Berarti kalau 1 menit satu part, maka 360 menit itu 360 part. Start. Ya, itu analoginya. Nah, operator seneng dong kalau kayak gini ya kan, nggak ada dandori, santai aja. Ya, tapi apa yang terjadi? Stoknya kita butuh satu item 360. Berarti kalau ada 3 item, berarti kita butuh 700, 3 kali 360 berarti hampir 120-an. 1.200-an. Ya, 1.200-an lah kira-kira gitu. 360 kali 3 ya. Tapi kalau kita kurangin lot size-nya, maka apa? Bisa jadi 160 aja cukup ya. Tapi kalau dandorinya nggak di DIC-nya nggak dikurangin, maka akan timbul apa? Overtime ya. Kalau kita kurangin lagi dandorinya, maka nggak, overtime-nya sedikit banget gitu ya. Tapi kalau kita kurangin lagi dari 30 menit menjadi 12 menit, nah berarti load size-nya bisa lebih berkurang sehingga tidak ada overtime. Ingat ya. Kalau bicara tidak overtime berarti terkait dengan apa? Terkait dengan income. Ya, income teman-teman. Tapi ingat, overtime itu hanya sementara, bukan fixed income. Ya. Bagusnya adalah produksinya naik, overtime-nya naik. Tapi kalau produksinya turun, ya nggak usah overtime. Ya. Itu konsep. Ya, makanya di dalam manufacturing itu pengaturan bagaimana supaya lebih menguntungkan. Ya. Menguntungkan siapa? Menguntungkan pabrik, karena bicara total gitu ya. Jangan overtime tapi tidak menguntungkan gitu ya. Contoh ini adalah metode-metode di dalam persiapan paralel dengan banyak operator. Nah, ini contohnya lagi nih. Kalau lihat dari sini yang warna orange artinya apa? Dandori. Nah, dandori itu kita kenal dengan nih, kalau di dalam pie chart itu kita kenal dengan NVA dandori. Yang hijau VA, variable work. Variable itu apa? Cycle time dikali quantity produksi, kan cycle time partnya berapa? Contohnya 1 menit. Quantity produksinya berapa? 120, berarti 120 menit. Quantity produksi yang diinginkan ya, next customer-nya ya. Gitu. Ini salah satu bisa kita buat gambaran seperti ini. Yang bagus bagaimana, Pak? Yang bagus adalah VA-nya lebih besar daripada NVA. Kalau di sini NVA-nya cuma segini, contohnya ini sekitar 30%-an. Turunin lagi 20%. Turunin lagi kalau bisa 10% gitu. Supaya apa? Supaya dapat menghasilkan barang. Ya, jadi VA-nya tambah besar jadinya. Tambah besar untuk membuat part lain, atau kalau ada customer yang lain silahkan datang, dapat duit gitu ya. Kalau ada item project baru, ada item D, ya tinggal masukin aja. Dengan cara apa? Dengan cara item dan dorinya dikurangin gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat contoh nih, basicnya. Berarti biasanya di dalam manufacturing itu ada satu mesin itu berisikan ada 3 part. Ini ya, contohnya ini satu mesin ada 3 part di situ. Artinya kalau 3 part berarti ada 3 dice di situ ya. Dice A, dice B, dice C biasanya gitu ya. Itu part A, part B, part C. Nah, dia bikin part A cycle time-nya 30, quantity produksinya 400 dan dorinya 60. Part B 25 300, part C 35 600. Ya. Nah, biasanya yang ditanyakan apa? Berapa waktu total yang dibutuhkan? Berarti tinggal kali ini cycle time kali quantity tambah ini gitu ya. Itu adalah total waktu ditambahin dandori di masing-masing ya. Kemudian bagian berapa PA-nya? PA-nya adalah tadi cycle time dibagi total time, NVA, dandori dibagi total time. Nah, jika dandorinya 15 menit, berarti apa efeknya? Waktunya secara total akan berkurang gitu ya. Nah, kita lihat ini jawabannya ya. Nah, tadi yang item A total waktu kerjanya 14,58. VA-nya 11 jam. Non VA-nya 3 jam gitu ya. Berarti non VA-nya, VA dan VA-nya sekitar ini kebalik nih. VA-nya justru 78, non VA-nya 20 berapa ini? 21 ya. Kemudian
Kalau dandorinya dikurangin, maka akan berkurang menjadi 12 jam. Tadinya 15 jam jadi 12 jam. Berkurang kan ya? Gitu. Oke. Nah, kira-kira itu. Nah, ini salah satu contohnya. Implementasi untuk di apa ini namanya? Di bawah ini mesin injection ya. Pasti ada dandori. Dandori apa? Dandori dice-nya, dandori ini apa ini? Dandori apa? Materialnya ya. Itu. Nah, ini contoh lagi implementasi di stamping ya. Nah, ini yang paling bawah adalah operator dice-nya, dandori man gitu ya. Yang ini dandori operator mesin gitu ya. Oke. Nah, ini contoh berarti di manufaktur biasanya banyak. Ya, contoh kita lihat di sini casting apa dandorinya? Molding. Moldingnya ya, ganti molding. Kalau di painting dandorinya apa? Proses painting apa dandorinya? Hah? Apa? Ganti Ganti cat. warna. Iya, ganti warna cat. Betul ya. Kalau di machining apa dandorinya biasanya di machining? Ganti jig atau caknya ya. Atau apa namanya? Mata bornya gitu ya. Semua implementasi di manufaktur itu ada. Assembling apa? Biasanya assembling. Dandorinya apa? Pergantian model ya. Biasanya model tertentu dia punya molding apa jig tertentu gitu ya. Oke, kira-kira itu. Hampir semuanya ada. SMAT itu. Jadi jangan khawatir kalau kalian paham. Oke. Ya, itu mungkin informasinya materi terkait dengan basic SMAT-nya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Yes.